Halo YouTube, ini beberapa barang yang udah datang. Penuhan satu-satu dulu. Oke, ini yang pertama adalah ESC. Saya pilihnya yang Hobby-Wing 1060. Kenapa saya pilih ini? Karena masalah dana sebetulnya, bukan karena masalah apa-apa. Jadi ini adalah ESC yang paling minimal banget yang bisa dipasang. Kenapa? Karena harusnya itu 1080. Di sininya 1080. Yuk, kita unboxing dulu. Ini yang kalian dapat kalau kalian beli ESC ini. Oke. Ini ESC-nya. Soket baterainya Tamiya. Ini soket motornya. Ada stiker Hobby-Wing, ada heatsink buat nggak tahu kalau mau diganti, ada buku petunjuk, kabel tis. Udah gitu aja. Oke, jelasin dulu sebentar kenapa pakai 1060 60 ampere. Jadi ini itu murah, tapi bisa dibilang ini tuh jadi standar minimal RC crawler. Jadi powernya ya minimal banget, cuma 60 ampere. Nanti ini saya kawinkan dengan motor Bruset. Saya pakai motornya ini 55T, mereknya Austar, tune mesin 540, motor 540 Austar 55T. Kenapa enggak 27T? Kenapa? Karena buat crawler awalnya tadinya tuh saya mau pakai 80T malah, cuma kata teman saya jalannya udah kayak siput banget, jadi ya udahlah pakai 55T aja biar torsinya kencang tapi nggak terlalu lemot banget. Ya ini udah termasuknya lemot juga, tapi ya masih oke lah. Tapi ini belum disolder ya, nanti kita harus nyolder sendiri ke sini mungkin nempelnya. Soldernya cuma nanti saya harus minjem solder teman saya dulu yang panas, karena solder saya nggak cukup panas. Oke, jadi ini motornya 55T, ESC nya ini harusnya itu pakai yang 1080. Kenapa? Kalau yang 1080 itu harganya 2 kali lipat lebih daripada ini, tapi dia udah 80 ampere kalau nggak salah, dan ya lebih bagus aja punch-nya itu. Kalau ini ya minimal banget, nggak ada yang spesial dari ini. Tapi ini juga udah support 3S, jadi kalau nanti saya mau ganti pakai 3S juga bisa. Baterai pun sama, supportnya LiPo sama NIM juga support juga. Terus ada settingan brake front, brake reverse, ada front sama brake, sama kalau dicabut semuanya reverse-nya hilang. Ini buat jumpernya ya, quick run. Minimal banget, nggak ada yang spesial dari ESC ini, tapi layak pakai lah. Ini motornya ya. Kalau 1080 kalian bisa pakai program card, ada settingannya. Untuk servo saya pakai ini, mereknya aneh, waterproof, bukan waterproof. Sebetulnya ini iseng, ini saya beli itu buat WPL. Buat PPL harganya 100 berapa ya, 150-an kalau nggak salah. Tapi ini udah saya bongkar, ini udah saya waterproofin, lihat sampai keluar pakai lem kaca. Jadi ini udah saya celupin ke air dan saya nyalain. Ya alhamdulillah nyala lah, masih bisa jalan. HDKJ abal-abal. Kalau kalian mau pilih yang minimal itu apa ya, JX Servo atau Power HD mungkin yang 20 kilo 25 kilo itu harganya rasional dan kualitasnya lumayan bagus banget, enggak jelek banget juga enggak. Kalau ini sih ya harusnya lebih cocok dipasang di PPL sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau servo kayak gini kan gampang kita bisa ganti yang lain. Untuk ban saya pakai yang ya kayak gini aja, nggak terlalu mau pakai super swamper, karena untuk yang pertama dulu saya mau tes dulu aja ban kayak gini kapabilitasnya bagus atau enggak. Nanti udah jalan itu, kalau udah jalan mobilnya
itu baru tahu oh kayak gimana sih yang cocok. Dan pelek masih nyari, ini peleknya plastik, tapi saya suka modelnya kayak gini. Nanti saya tetap cari model kayak gini tapi dari metal. Tapi ini untuk sementara ini plastik, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya pasang dulu aja. 1,9 ya ini bannya, ukuran nggak, saya nggak pakai yang 2,2, terlalu gede. Udah, ini baru segini aja yang datang. Saya masih nunggu gearbox ini karena kemarin kehabisan, jadi masih pre-order gearbox ini sama apa Excel-nya. Ini udah saya pesen, tinggal nunggu datang aja. Kapan datangnya? Ini shock juga udah saya pasangin buat ngetes gimana kekerasannya. Tapi ya setupnya nanti deh, kalau udah jadi semua baru saya setup lagi. Oke, ini barang-barangnya dengan kualitas yang ya lumayan bisa dibilang murah lah, part-part murah tapi dengan kualitas yang cukup, bukan bagus ya, tapi cukup bisa dipakai. Dan ini linknya dari aluminium. Bentar dulu, belum dibuka. Yap, ini linknya dari aluminium. Ball bearingnya ya cukup bagus lah. Ini wheelbase-nya permanen, udah nggak bisa disetel. Tapi karena memang ya saya mau pakai wheelbase-nya 313 ya udah. Jadi dan ini kopelnya. Ini kopelnya berat banget loh, serius beneran. Ini tuh nggak ada apa-apanya nih. Ini mah enteng ya, ini mah aluminium. Tapi untuk wheelbase-nya untuk kopelnya nih dahsyat, berat banget. Wow, lihat. Asli seriusan, gak bohong nih. Kopelnya berat banget. Besi, kalau ini aluminium ya. Kalau ini besi, beneran besi. Atau besi, nggak tahu baja deh. Ya, tuh. Part-partnya. Ini skrupnya. Jadi dia modelnya model yang langsung tembus. Jadi nanti di Excel-nya itu tembus ke dalam, nggak cuma ngejepit. Jadi tembus ke dalam. Jadi udah anti copot-copot, klep deh. Mantap. Tuh linknya juga mantap. Warnanya saya suka, saya warna kayak gini daripada yang merah mencolok. Oke, untuk pemasangannya saya nggak bisa pasang sekarang, nanti saya pasang mungkin off camera aja. Saya rakit semuanya sambil nungguin part yang lain dulu, karena memang begitu, saya maunya part semuanya, yang lain-lain datang baru saya rakit untuk 110, karena 110 tuh project iseng aja, project ya sambil jalan sambil kita main. Oke, segitu dulu sambil nungguin part yang lain. Makasih udah nonton.